lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya serahkan kepada Mbaknya untuk buat firman Tuhan, Pak Yonatan. Oke, terima kasih buat saudara yang pimpin pujian hari ini. Baik, suara saya bisa kedengar ya? Oke, sorry tadi sempat mati soalnya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa memperhatikan dan peduli atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama kembali beribadah denganmu, walaupun lewat Zoom bagi kami yang via Zoom, dan juga teman-teman yang ada di saudara-saudara yang ada di Glory Ephata. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau pimpin hamba-Mu, bahkan kami semua Tuhan, dengan urapan dan kasih yang daripadamu, sehingga apa yang boleh disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pencerahan, semangat bagi hidup kami, di mana kami boleh memulai hari-hari kami dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Saudara-saudara yang ada di Glory Ephata maupun yang via Zoom, juga mungkin yang baru jumpa dengan saya, kenalkan nama saya Yonatan Riki Halim. Istri saya 1, anak saya 3, saya di Bandung. Terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk beribadah via Zoom. Saudara-saudara, hari ini, bentar, saya spin ya. Oh, sorry tadi mati. Bentar ya, tadi sempat mati, lupa. Kemana? Bentar. Ya, kita judul dari renungan hari ini membangun kebiasaan baik. Bentar, kemana bahasnya? Ya,
Kelihatan ya? Keluar nggak? Share screen-nya keluar nggak? Halo? Ada. Oke. Membangun kebiasaan baik ya, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Baik. Selanjutnya kita tahu definisi dari habit atau dari kebiasaan adalah perilaku rutin yang dilakukan secara teratur dan cenderung terjadi secara spontan dengan sedikit atau tanpa pertimbangan. Jadi kebiasaan itu lahir karena sudah tertanam ya di bawah alam sadar kita yang biasanya karena kita sudah melakukan sesuatu secara teratur gitu. Misalnya ngopi tiap pagi atau sarapan jam sekian, bangun jam sekian langsung mandi. Nah, itu sesuatu yang sudah ditanam ya, ditanam di dalam alam bawah sadar kita yang terjadi karena bukan sekaligus menjadi besar gitu, tapi pelan-pelan, perlahan, sedikit demi sedikit itu terjadi di dalam kehidupan kita dan akhirnya menjadi satu kebiasaan di dalam. Nah, kebiasaan ini ada ya kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana membangun kebiasaan baik, ya. Dan kita akan belajar hari ini belajar mengidentifikasi kebiasaan buruk kita. Apa yang kebiasaan buruk kita? Nah, kebiasaan buruk kita ini akan kita ganti dengan kita ubah dengan satu kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana caranya? Ya, polanya sebenarnya kita udah dapat jawaban di awal ini juga, yaitu membiasakan dari hal-hal yang kecil. Seperti firman Tuhan katakan, setia pada perkara kecil, di Matius 25 ayat 21. Ya, hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya mulai menggantikan kebiasaan yang buruk. Itu sebenarnya sudah menjadi satu jawaban dari semua yang boleh saya sampaikan hari ini. Kebiasaan dilakukan secara nggak sadar, terbentuk karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu kebiasaan yang menjadi habit kita. Untuk alumni Pilihan Sejati kayaknya nggak kaget ya, udah nggak terlalu heran mendengar apa yang boleh saya sampaikan hari ini. Diperlukan waktu sekitar 18 sampai 254 hari dengan rata-rata 66 hari untuk mengulangi suatu aktivitas sehingga bisa menjadi sebuah habit. Ya, jadi belajar dimulai dari sesuatu yang kecil dulu, ya. Jadi kebiasaan yang kecil. Nah, kita belajar dulu dari sini. Kita coba mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada setiap harinya. Artinya begini, yang mana yang buruk, yang mana yang baik, nah kita mulai identifikasi. Kalau yang buruk kita mulai gantikan dengan sesuatu yang tidak bagus. Ya, contoh yang saya pernah lakukan seperti itu, seperti setelah makan cuci piring sendiri seperti itu. Nah, itu satu biasa dulu, misalnya saya punya kebiasaan dulu, misalnya habis makan dia tinggalin di meja atau taruh di tempat cuci piring, tinggalin nggak dicuci. Tapi saya mulai biasain, tiap kali saya habis makan, selesai makan, saya bawa ke tempat cuci piring, saya cuci sendiri seperti itu. Itu jadi dibiasain seperti itu dan selalu diingat gitu. Selalu diingat. Oh, kalau saya habis makan, nah kebiasaan saya punya kebiasaan baru yaitu sekarang cuci piring sendiri. Jadi nggak nunggu dicuciin atau gimana. Nah, itu contoh aja ya, contoh seperti itu. Nah, itu kalau udah kita lakukan kurang lebih 66 hari udah dibiasain, kalau itu 2 bulan lah gitu ya, 2 bulan tanpa bolong setiap hari dilakuin, nah itu menjadi perubahan, menjadi sesuatu yang kita lakukan. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita ada. Nah, mulai diidentifikasi, mulai di ya kalau perlu didaftar ya. Kalau perlu didaftar ya. Kalau perlu kita daftar, oh ini yang kurang bagus, oh ini kurang bagus, oh ini kurang bagus. Nah, coba gantiin seperti apa, seperti itu. Nah, saudara,
Lalu kita kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini ditumpuk, bukan ditumpuk maksudnya, karena ini kan sistem otak kita tuh seperti memori HP atau memori komputer ya. Jadi ada yang lama, kalau kita ada di sesuatu yang baru terus ditumpuk satu yang baru, akhirnya nanti muncul yang baru, ya kebiasaan yang baru. Nah, ini yang harus terus dilatih. Iman itu harus dikerjakan. Jadi iman itu nggak cuma didengar tanpa dilakukan, enggak seperti itu. Iman itu percaya dan kita bertindak. Ya, seperti apa yang tadi saya senang apa yang boleh dikatakan kesaksian daripada David menyaksikan bahwa kuncinya ketika doa ingin dijawab adalah percaya. Benar dan percaya ya. Jadi kalau di Yakobus jelas dikatakan hidup benar dan percaya. Yaitu Tuhan pasti jawab. Jawabannya ya tentunya bisa ya, bisa tidak. Itu jawaban. Nah, bisa sekarang atau nanti. Itu jawaban. Jadi jawaban Tuhan nggak selalu memenuhi apa yang kita mau. Biasanya jawaban Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan yang kita memang perlukan, seperti itu. Dan penundaan jawaban, bukan penundaan jawaban, sebenarnya Tuhan itu menjawab doa. Kalau dia menunda jawaban, dia sedang melatih kita. Jadi bukan memenuhi keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita, tetapi jawaban doa juga melatih kita untuk percaya sama Tuhan. Melatih kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan. Jadi tidak selalu berhubungan dengan apa yang kita minta. Apalagi biasanya permintaan kita, kebanyakan kita minta tuh pasti keperluan materi. Nah, itu Tuhan, itu urusan kita loh sebenarnya, kebutuhan materi. Tuhan tuh udah sediain apa yang ada, ya, apa yang ada. Nah, ini juga saya dapat poin ini ketika saya berdoa. Dulu saya berdoa selalu minta, ya. Ini proses. Jadi saudara jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk menyampaikan hal ini. Nggak perlu malu, nggak perlu takut. Ini proses di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau dulu kita seperti rohaninya masih kanak-kanak, ya jelas pasti minta. Dan itu nggak salah. Firman Tuhan juga bilang, mintalah maka kau akan diberi. Ya, tapi kita juga jangan jadi tukang minta-minta juga, gitu kan? Jadi pengemis, gitu kan? Seperti pengemis, nggak begitu juga, gitu. Tetapi ketika kata mintalah, ya Tuhan mintalah. Tapi dengan satu yang tadi dikatakan dengan percaya akan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Ya, kalau saya dalam bahasa saya mengatakan berserah. Nah, kebiasaan ini juga saya ubah. Ya, kebiasaan berdoa yang minta ini, minta itu, minta. Itu saya juga belajar berubah. Satu hal yang berubah polanya adalah ketika saya merubah begini, bahwa saya percaya Tuhan sudah sediakan. Jadi semua udah ada, Tuhan udah sediain. Ya, dalam doa saya ya, mungkin ini juga nanti saya nggak tahu ya perkembangannya nanti seperti apa. Mungkin saya nanti belajar menemukan sesuatu yang baru lagi, tetapi sesuatu yang baru yang diterapkan di dalam hidup saya adalah ketika saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah sediakan, ya, segala sesuatu. Jadi semua, dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar sekalipun Tuhan sudah sediakan. Doa saya kalau pagi-pagi saya bangun doa, Tuhan pertemukan saya dengan berkat yang telah Kau sediakan. Ya, pertemukan saya dengan seperti itu. Cara Tuhan ya, saya berserah. Terserah Tuhan caranya gimana. Tetapi yang pasti Tuhan bilang bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha. Ya, itu juga bagian kita. Ya, bukan udah berdoa Tuhan pertemukan saya dengan berkat-Mu, cicing baik gitu, diem aja di rumah atau gimana, nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngerjain apa, nggak gitu juga. Ya, artinya kita usaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nah, itu kita bisa. Kalau baru kita boleh memperoleh berkat itu. Nah, itu saya pola hidup saya, doa saya mulai seperti itu sudah beberapa lama. Saya rasa saya pernah sampaikan ya di Gloria Fata. Nah, kebiasaan seperti ini
harus menjadi sesuatu kita belajar mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Nah, perubahan kecil itu menentukan hidup kita ke depan, saudara. Jangan pikir kecil itu segala sesuatu yang nggak berarti. Saudara, kalau saya mau jujur, Tuhan bekerja nggak selalu dalam hal-hal yang besar. Oh, tiba-tiba dikasih rumah, misalnya, tiba-tiba dikasih mobil, tiba-tiba seperti itu. Tapi itu bisa terjadi karena ada hal-hal kecil yang kita sudah lakukan. Ya, kenapa? Makanya tadi saya jadi sedikit melenceng. Ingat apa yang dikatakan oleh David tadi, dari Yakobus tadi, doa orang benar besar kuasanya. Ya, dan katakan tidak percaya. Nah, doa orang benar berarti apa yang mesti kita lakuin pertama adalah hidup benar. Nah, kebiasaan hidup benar ini harus kita latih, ya, kita latih dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, harus belajar berlatih untuk melakukan kebenaran. Kalau saya pribadi mengubah hidup saya menjadi benar, yang paling pertama saya lakukan ketika saya bertobat adalah kebiasaan berbohong saya hilangkan. Jadi ketika saya ingin berbicara, walau ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, saya harus pikirin. Kalaupun misalnya, saya orangnya rada boktorolong yang bahasa Sunda, jadi suka nggak cepat gitu, cepat berkata-kata gitu. Kadang-kadang nggak suka dipikirin. Saya belajar menahan itu supaya apa yang ingin saya katakan saya pikirin. Kalaupun misalnya sampai kelepasan, saya belajar untuk mengkoreksi apa yang saya katakan seperti itu. Dan saya harus berani berkata kepada orang yang saya sampaikan itu, oh sorry, yang itu saya salah, maksud saya bukan begitu. Atau saya bilang, oh sorry, yang itu bohong, cuma cerita doang. Itu saya harus berani mengatakan seperti itu. Saudara, hal-hal kecil ini, kalau terbiasa kita lakukan, biasa berbohong dari hal yang kecil, kita akan terus nanti menjadi kebiasaan, menjadi habit kehidupan kita. Nah, itu yang berbahaya. Itulah yang jebakan. Kalau Bro Ferry kemarin ini sempat bikin renungan tentang jebakan iblis. Ya, itu jebakan yang Tuhan maksudnya iblis sediakan buat kita. Jebakan iblis itu nggak cuma pada saat kita senang atau pada saat kita punya uang, tetapi jebakan iblis itu ya dari hal-hal yang paling kecil. Jadi jebakan itu, oke, terima kasih Bro Cornelius. Jebakan itu iblis siapkan dimanapun dan kapanpun. Nah, itu yang harus kita sadari. Betul-betul kita sadari, mengubah kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jangan sampai dia sudah diam di alam bawah sadar kita, akhirnya menjadi satu habit, jadi kebiasaan seperti itu. Menurut penelitian, 40% dari kegiatan kita dalam sehari itu dilakukan tanpa sadar alias kebiasaan. Ya, kita harus jujur. Rata-rata kita melakukan karena hal yang semua ini biasanya dilakukan tanpa sadar atau menjadi satu kebiasaan. Nah, untuk mengubah satu kebiasaan yang buruk menjadi satu kebiasaan yang baik, pahami konsekuensi atau dampak buruk daripada kebiasaan buruk hari ini. Ya, sebagai contoh, saya bukan kebetulan, Tuhan berikan kepada saya untuk boleh menggenapi rencananya, saya udah nggak ngerokok. Ya, saudara, kurang lebih sampai 10 tahun lah saya udah berhenti merokok. Total berhenti merokok kurang lebih sekarang 22, kurang lebih 7 tahun. Total berhenti ngerokok, sama sekali nggak ngerokok. Ya dulu sebelumnya masih sempat, ya kalau lagi kesel kadang-kadang sebatang, nggak sampai habis sih, cuman gitu ya udah, tapi masih ya. Berarti secara jujur harus dikatakan bahwa itu saya masih merokok. Tetapi total tidak pernah merokok itu ada kurang lebih 7 tahun. Total sama sekali nggak pernah merokok. Sebatang pun, sedikit setengah batang pun, seisep pun tidak. Nah, itu karena apa? Karena saya melatih. Dan pola pikirnya dirubah. Kalau dulu saya pengen berhenti merokok, gitu kan? Karena bla 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 bla, banyak alasan ya, karena tubuh ini adalah bait Allah dan lain sebagainya,
pokoknya pengen berhenti ngerokok dengan berbagai cara. Saya puasa sampai ada saksinya istri saya, sampai saya bilang gini, kalau saya ngerokok lagi, biarin deh saya gagu, bisu, maksudnya seperti itu. Puji Tuhan ya, nah makanya mulutnya mesti hati-hati. Puji Tuhan, Tuhan nggak kabulin itu. Kalau nggak, wah repot, saya nggak bisa ngomong kayak begini lagi nih, nggak bisa nyampein firman Tuhan. Ya sesuatu yang Tuhan nggak kabulin, ya karena memang itu nggak baik buat saya gitu, seperti itu. Nah, kebiasaan ini tuh saya latih. Berarti saya udah nggak sadar, secara nggak sadar saya udah 7 tahun berhenti 100% nggak ngerokok. Ini contoh aja ya, bukan saya bilang, oh kalian semua harus berhenti ngerokok. Cuman pola pikirnya harus dibedain. Pengen berhenti merokok karena apa? Gitu. Satu hal yang saya pikirin adalah, saya ini bait Allah. Kita ini kan gereja, kita ini baitnya Tuhan, di mana Roh Kudus bersemayam di dalam hidup kita. Kalaupun ditanya di Alkitab ada larangan ngerokok, kayaknya nggak ada. Ya, tapi pom bensin ada, gitu kan. Nah, kita pikirin aja tuh, pom bensin aja nggak nerima orang rokok, apalagi Tuhan. Kayak begitu. Saudaraku yang terkasih, itu satu mindsetnya harus dirubah ya. Mengubah identitas kita ya. Kalau istilahnya mungkin ada keren, identitas kita rubah. Oh, siapa saya sekarang? Saya adalah anak Allah. Ya. Saya ini adalah anak Allah, putranya Allah. Berarti saya mewarisi sifat-sifatnya Allah di dalam hidup kita. Satu yang paling besar, yang paling Tuhan sampai hari ini yang ada di dalam kehidupan dia adalah kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Berarti juga Tuhan bilang begini, kalau engkau mengaku sebagai anak Tuhan, kita kan dipercaya nih waktu kita dibaptis kan, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, sebagai penguasa tunggal satu-satunya. Oh, baptisan nggak bisa main-main, saudara. Itu pengakuan bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan pendeta, di hadapan alam semesta ini, di dalam segala penguasa di dunia ini, tetapi juga di hadapan Tuhan. Jadi baptisan itu nggak pernah main-main. Ya, jangan pernah mempermainkan baptisan. Baptisan itu sungguh-sungguh karena di hadapan Tuhan. Makanya di situ ada urapan, di situ ada Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Satu hal yang Tuhan janjikan, kita nggak bisa mengubah kebiasaan kita, mengubah hati kita, ya, mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Ya, tetapi dengan tadi pintunya adalah ketika kita boleh mengaku dan percaya. Dan setelah itu kita dibaptis. Nah, itu peneguhan, ya, materai yang dilakukan. Nah, itu membuat kita menjadi berubah. Nah, ini kita harus sadari identitas kita dulu. Ya, perubahan bisa terjadi ketika kita menyadari siapa kita sekarang. Ya, banyak orang ngaku hamba Tuhan, banyak orang ngaku sebagai anak Tuhan. Benar nggak dia anak Tuhan? Ya, memang nggak gampang. Ada proses yang menjadi anak itu tidak semudah yang dipikirkan. Atau bahasa ini, menjadi Kristen itu bukan sekedar beragama Kristen, tetapi menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup seperti Tuhan, seperti Kristus, seperti Tuhan, seperti Kristus. Makanya kita disebut Kristen, ya, sebagai pengikut Kristus. Nah, tampil nggak itu Kristusnya di dalam kehidupan kita? Nah, itu yang kenapa hari ini saya ingin menyampaikan hal ini. Ya, sebenarnya ini bahan dari teman saya cukup bagus, ya, jadi saya coba sampaikan kembali sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bahan ini juga saya sering sampaikan sebenarnya, cuman beda judul aja, seperti itu ya, seperti itu. Baik. Mengubah kebiasaan, fakta hampir 50% kegiatan sehari-hari terbentuk dari sebuah kebiasaan. Sejak bangun tidur kita melakukan kegiatan dan memikirkan hal yang sama dengan hari sebelumnya. Tadi udah saya sampaikan ya, seperti kebiasaan kita bangun tidur langsung gosok gigi dan lain sebagainya, atau bangun tidur langsung doa, langsung baca Alkitab, itu kebiasaan. Semuanya berlangsung secara otomatis. Karena itulah merubah kebiasaan merupakan sebuah tantangan. Ini bahasa Inggrisnya, our habit shape our life, ya. Nah, apa yang menjadi kebiasaan kita itu yang menentukan hidup kita ke depan.
Contoh, sesehat apa kita sekarang adalah hasil dari kebiasaan berhubungan dengan kesehatan kita. Dari seringnya kita berolahraga hingga kebiasaan memakan junk food. Atau sesukses apa kita di hidup sekarang juga merupakan hasil dari sebuah kebiasaan. Sehingga tidak berlebihan jika dapat dikatakan our habit are who we are. Apa yang menjadi kebiasaan itulah kita. Itulah kita. Jadi kalau di Alkitab bilang seperti itu. Dan berita baiknya, sebuah kebiasaan bukan sesuatu yang permanen, namun kita dapat mengatur untuk merubah kebiasaan. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bisa dirubah. Jadi satu kebiasaan itu bisa berubah, bisa bisa berubah menjadi lebih baik. Nah ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini, ya, yang baru sudah datang. Mau nggak kita mengakui, sungguh-sungguh berani nggak kita merendahkan hati, datang ke hadapan Tuhan, Tuhan saya menjadi manusia yang baru. Saya Ricky yang baru, bukan Ricky yang lama, bukan Ricky yang dulu, misalnya seperti itu. Saya adalah Ricky yang baru. Saya adalah anakmu yang mewarisi sifatmu, karaktermu yang ada di dalam hidupmu. Nah, itu kita mau nggak seperti itu? Nah, di sini ada catatan, mudah bagi Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, tetapi sulit mengeluarkan Mesir dari kehidupan mereka. Ya, kita tahu ini bercerita tentang kebiasaan orang Israel ketika di Mesir. Kebiasaan-kebiasaan di Mesir masuk di dalam kehidupan mereka, mereka mulai menjadi biasa. Terbukti ketika perjalanan 40 tahun aja, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, waktu itu sebelum janji 10 perintah Allah, mereka membangun patung sapi, ya, menyembah berhala. Itu kebiasaan mereka di Mesir timbul lagi. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Nggak mudah untuk menghilangkan satu kebiasaan buruk di dalam hidup kita, apalagi itu sudah dilakukan bertahun-tahun, begitu lama. Ya, belum lagi ikatan-ikatan lain, ya, seperti misalnya kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan minuman keras. Itu sesuatu yang memang nggak mudah. Perlu komitmen, perlu keputusan, perlu keputusan yang benar-benar saklek gitu, ya. Saya tidak lagi. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Ya, karena apa? Nah, itu yang menjadi karena saya sekarang sudah menjadi anak Allah. Itu nggak pantas buat saya lagi itu. Berarti ketika kita sungguh-sungguh mengakui identitas kita yang baru, ya, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia, juga ketika kita menghadapi hal-hal yang harus kita hindari seperti itu. Tuhan berpesan kepada bangsa Israel agar tidak mengikuti kebiasaan bangsa Mesir. Sebaliknya mereka harus membiasakan diri untuk memperlakukan perintah Tuhan dan berpegang pada ketetapannya dengan setia. Mungkin saudara-saudara yang di Glory Ephata boleh bisa tolong saya satu orang bacain dari Imamat 18 ayat 3 sampai 4. Silakan saudara-saudara yang ada di Glory Ephata. Perintah Tuhan ini bertujuan, silakan sampai kalau udah ketemu silakan langsung ini, ya, silakan baca, atau yang dari Zoom juga bolehlah biar cepat. Yang tidak berkenan, ya silakan. Imamat 18 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku, dengan hidup menurut semuanya itu.
Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Nah, perintah Tuhan ini bertujuan agar kebiasaan orang-orang Mesir yang tidak berkenan di mata Tuhan perlahan-lahan sirna dari tengah-tengah bangsa Israel. Umat Israel Tuhan izinkan berada di padang gurun selama 40 tahun untuk menghapus kebiasaan dan mental budak di tanah Mesir. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun kebiasaan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan sejak dini. Ya, nggak mudah loh. Satu bangsa itu bisa berubah, itu Tuhan ajar 40 tahun, satu generasi. Makanya kita lihat di akhir perjalanan kan sampai Musa sendiri aja juga nggak masuk ke sana. Generasi tua nggak masuk ke sana. Tapi generasi muda pun nggak semeluruhnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Nah, ini bicara apa? Kalau kita ingin hidup di dalam perjanjian Allah, dan hidup di dalam tanah perjanjian Allah. Nah, kita baca di Kolose 5-17. Nah, saudara boleh buka, boleh ditayangin nanti di layar di sana, Kolose 3 ayat 5-17. Di sana tertulis bahwa matikanlah dirimu dalam segala sesuatu yang duniawi. Saudara, mana bisa sih kok? Atau Pak Riki, mana bisa kita hidup mematikan duniawi? Kita masih hidup di duniawi. Ya, segala yang diperlukan di duniawi seperti makan dan sebagainya, hidup harus dengan penuh dengan harus cari duit dan biaya, itu kita nggak bisa hindari. Tetapi untuk mendapatkan semuanya itu kita hindari cara-cara duniawi. Seperti kita mulai seperti tadi berbohong, nipu, seperti itu, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Ya, dikatakan buanglah semua hal-hal yang buruk. Tinggalkan manusia lama dan kelakuannya. Lalu kenalkan manusia baru terus-menerus. Ya, dikatakan di Kolose kan terus-menerus diperbaharui oleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Kenapa? Kami di HOJ, teman-teman semua di Pria Sejati juga mengajarkan, ayo setiap pagi baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Ya, membangun habit seperti ini memang nggak mudah. Ya, tadi kan hasil penelitian mengatakan 66 hari rata-rata. Ya, kita di Pria Sejati dianjurin 49 hari tanpa bolong. Kalau bolong, ulang lagi dari awal. Aturan sebenarnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mempertahankan manusia baru kita. Ya, roh kita sudah dibaharui. Dia perlu makanan. Makanannya itu firman Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, teman ada dulu saya ketika saya bertobat, yang menjadi bapak rohani saya ngajarin, kalau baca firman Tuhan itu kedengeran sama kuping kita sendiri. Jadi dibaca loh, disebutin gitu. Ya, kedengeran sama firman itu kedengeran sama kuping kita sendiri. Saya latih, saya membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan itu dibaca. Benar-benar saya baca sampai kedengaran di kuping saya. Itu bertahun-tahun saya coba lakukan seperti itu. Saya bukan orang yang pinter. Artinya gampang menghafal. Enggak. Jujur aja, saya dalam hal ini bodoh. Ya, seringkali baca firman Tuhan itu lupa alamatnya. Tetapi karena kita sering baca berulang-ulang, kita baca terus itu ada yang nyangkut beberapa. Nah, misalnya kayak Kolose 3 ayat 5-17 ini, saya tahu tentang manusia baru. Saya tahu isinya. Walaupun saya nggak, kalau ketika ini kadang-kadang perlu catatan untuk melihat ini. Saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Tapi saya nggak mau tetap di dalam kehidupan belajar, berlatih terus. Ya, saudara, nggak cukup cuman iman. Nah, iman dikatakan iman tanpa perbuatan itu seperti gong yang gemericing, seperti tong kosong bunyinya nyaring. Kalau tadi Pastor Ferry sempat ngomong tentang bercerita tentang mendoakan orang. Ya, dulu juga sama saya. Kalau saya sakit, ketemu yang sakit, ya cari pendeta. Tapi saya belajar melatih diri. Loh, saya kan sudah jadi anak Tuhan. Salah satu ciri, kemarin saya bikin rekaman. Salah satu ciri yang
Salah satu ciri keserupaan kita dengan Allah adalah berkuasa. Memiliki kuasa. Kenapa kita bisa berkuasa? Tadi, ya, kuncinya tadi. Hidup benar, ketika hidup benar, roh Allah ada di dalam kita, kita memiliki kuasa. Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam kita, bukan kita. Tuhan yang berkuasa. Dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Ya, kalau kita usir setan, setan bukan takut sama kita. Setan tahu loh siapa backing kita. Setan tahu loh siapa yang dalam kita. Nah, siapa yang kita usir? Karena kita mengusir setan. Setan ini kita usir di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kita. Itu harus disadari betul. Makanya kenapa Matius 7, bukankah aku berbuat ini dan berbuat itu, tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, nyalah. Nah, itu harus kita sungguh-sungguh kita sadari, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk, kayak mulai dari sekarang, buat saudara-saudaraku yang ada di Glory Epata, yuk mulai. Ya, buat semua juga yang ada di Zoom, yuk mulai. Ada nggak kebiasaan buruk yang masih kita lakukan sampai hari ini? Jujur, saya sampai hari ini terus, oh yang ini saya belum bisa loh. Oh yang ini saya masih harus perbaiki. Dan mulai berlatih. Seperti itu. Ya. Kita sudah dikuduskan dan dikasihi Tuhan dan mulailah melakukan hal-hal yang baik. Tadi ya, ingat bahwa posisi kita udah menjadi anak-anak Tuhan, identitas kita sekarang udah identitas baru. Ya, seperti saya punya pengalaman yang luar biasa tentang identitas ini. Dulu saya pakai Yonatan, ya, Yonatan itu kan nama baptis. Kenapa saya pilih Yonatan menjadi nama baptis? Karena situ ada tannya. Tan itu kenapa? Karena saya dulu yang saya tahu bahwa saya lahir bermarga Tan, makanya saya pilih Yonatan biar sekalian lah ingat. Makanya dulu ditulisnya namanya Ricky Yonatan. Ya, sebenarnya Yonatannya itu di situ ada marga seperti itu. Belakangan berubah lagi, ya, Yonatan Ricky Tan, karena nggak mewakili seperti itu. Yonatan itu sesuatu yang luar biasa. Dia pribadi yang berani berkorban buat David, ya, buat Daud seperti itu. Nathan. Terakhir, nah ini yang terakhir yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya sekarang pakai Halim? Ya ternyata saya cuma anak pungut di keluarga Yonatan. Seperti itu. Ternyata saya cuma anak pungut di keluarga Yonatan. Saya ketemu dengan keluarga saya yang sesungguhnya, yaitu bermarga Lim. Ya, makanya saya pakai Yonatan Ricky Halim. Itu ada satu cerita, identitas baru loh di dalam kehidupan saya. Saya punya identitas baru sekarang, saya bermarga Lim. Bukan berarti saya melupakan yang lama, enggak juga. Kalau dalam hal ini ada berbeda sedikit, bukan mengingat manusia lamanya ya, tetapi ada keterkaitan, ya. Saya pernah hidup di keluarga itu, saya pernah dihidupi di keluarga itu. Jadi saya nggak bisa buang kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga Tan, seperti itu. Nah, itu satu identitas. Berani menampilkan identitas kita yang baru. Bahwa kita adalah anak Allah. Nah, hendaklah perkataan Yesus diam di dalam segala kekayaannya di dalam kamu. Nah, bagaimana kita bisa mengenal perkataan Yesus, firman Tuhan, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Kenapa, mengapa makanya kita harus setiap hari terus baca firman Tuhan, sehingga kita kenal. Kita kenal setiap orang, kalau di dunia ini dia bilang, orang dikenal dari perkataannya. Saudara, rasanya kita nggak terlalu sulit menilai seseorang pendidikannya rendah atau tinggi, atau ini orang bergaulnya dengan siapa ketika dia berkata. Saudara, ada satu kebiasaan buruk yang saya dan seringkali teman-teman di HOJ juga negur saya, di rumah juga teguran nggak cukup. Ada satu kebiasaan ngomong, gua elu, ya. Kalau buat saya sih biasa, karena udah di rumah juga biasa. Dulu lagi zaman dulu saya ngomong seperti itu. Ya gua lu tuh udah bahasa saya kamu itu udah biasa. Bahkan sama orang tua juga kadang-kadang saya ngomong seperti itu. Nah, kebawa kebiasaan itu ke dalam pergaulan, kebawa kebiasaan itu ke dalam pelayanan. Ketika saya berkhotbah, ya itu juga saya bawa tuh gua elunya ke bawah seperti itu. Nah, kebiasaan ini juga nanti ada ini ya, sudah selesai. Kebiasaan itu juga gimana lingkungan keluarga juga membentuk kebiasaan kita. Nah,
Lakukan semua kebiasaan baik dengan motivasi yang benar. Nah, motivasinya harus benar ya. Kebiasaan baik itu dilakukan dengan motivasi yang benar. Nah, satu kebiasaan itu lahir karena apa? Pertama, didikan orang tua. Jadi kebiasaan di rumah itu pasti terbawa di dalam kehidupan kita sampai nanti ya, sampai hari ini. Ya, coba saudara saya pernah ikut satu pelatihan. Coba kamu perhatikan, kamu gaya dudukmu sama nggak dengan bapakmu, katanya seperti itu. Ya, kalau nggak salah di pelatihan apa gitu ya. Saya perhatikan, coba saya perhatikan diri saya sendiri. Saya lihat. Oh, saya tuh kalau duduk suka naikin kaki gitu ya, naikin kaki. Kaki yang mana saya naikin? Saya ingat sampai saya lihat foto papa angkat saya, dia kalau duduk pasti ngangkat kakinya dilipat, dinaikin, yang kaki kanan itu dinaikin di atas kaki kiri, ya, ngelipat gitu kan, gitu. Oh, ternyata saya sadar nggak sadar, kebiasaan yang kita lihat, kebiasaan yang ada di dalam lingkungan keluarga akan terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada keluarga seperti tadi, saya di keluarga biasa ngomong gua lu, atau di beberapa keluarga biasa namanya ngobrol kayak orang berantem, ya keras gitu, kencang. Tapi orang lain kan nggak denger, nih keluarga tiap hari ribut melulu, kedengaran, enggak. Ya udah biasa memang begitu. Nah, itu didikan kebiasaan lingkungan keluarga seperti itu, didikan orang tua seperti itu. Lingkungan ya juga membiasakan. Makanya saya bilang tadi, kita bisa lihat, perhatikan orang ngomong ini lingkungannya, dia gaulnya sama siapa? Gaul sama kaum menakah gitu kan, atau dia gaul sama rakyat jelataka, atau dia gaulnya sama gaul sama orang preman misalnya gitu, yang ngomongnya sembradul sembarangan. Wah, itu seperti itu. Yaitu kebiasaan lingkungan. Nah, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, kebiasaan kita, keyakinan dan pilihan kita. Ini sangat saya bilang ini juga sangat mempengaruhi, saudara. Sangat mempengaruhi. Saudara, kita beruntung, kita ketemu, kita dipungut. Kalau saya bilang kita ditemukan oleh Tuhan. Dipertemukan Tuhan, mau loh ambil kita, mengubah kita. Ini keberuntungan kita. Kalau enggak, kita nggak tahu kayak apa. Ya, seperti itu. Ya. 3 tips mudah merubah kebiasaan. Tadi udah ya. Yang pertama, mengubah identitas diri kita kepada cita diri yang lebih baik. Ingat tujuan. Saya tadi, sebelum saya ingin menyampaikan ini, saya coba cari refresh lagi, cari bagaimana caranya supaya kita bisa merubah satu kebiasaan buruk menjadi satu kebiasaan baik. Pertama, kita harus mempunyai ketekunan, tekad dan kemauan. Itu kunci utamanya, ya. Punya ketekunan, punya tekad, punya kemauan. Ini sangat penting. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. Bukan hanya mendisiplin diri, tetapi kita ada di dalam lingkungan yang disiplin, seperti itu. Saudara-saudara di Glory Evata, saya rasa bicara tentang disiplin ini, Anda hidup di dalam kedisiplinan. Ada sesuatu yang baik yang bisa Anda dapat di situ. Karena lingkungannya pasti disiplin. Jam sekian harus sekian, jam sekian harus sekian, jam sekian harus beres, jam sekian harus makan. Ada kedisiplinan di situ. Lalu meniru orang yang akrab. Nah, saudara akrab dengan siapa? Kenapa? Makanya Alkitab, begitu saya baca ini, saya teringat akan ayat Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati di dalam kita bergaul. Hati-hati kita akrab dengan siapa. Semakin kita akrab, semakin kita meniru kebiasaan mereka. Nah, kalau kita mau akrab, kita mau dekat, bergaullah dengan orang yang benar, dengan orang yang baik. Maka kebiasaan benar, kebiasaan baik itu akan sedikit banyaknya nyerep loh, kalau bahasa Betawi ngomong orang Jakarta, nyerep loh di hidup kita. Oh, ya seperti itu. Nah, kebiasaan kita adalah kita meniru orang banyak. Oh, udah kita seringkali
Kita lebih baik salah bersama-sama daripada benar sendirian. Ya. Seringkali kita kan begitu. Nah, mari kita meniru orang, mengikuti kebanyakan, tapi kebanyakan yang benar. Makanya lingkungan di mana kita bergaul itu sangat menentukan. Kalau kita bergaul dengan orang benar, ya, orang Kristen normal, ya kan banyak Kristen yang normal, saudara. Makanya saya berani ngomong orang Kristen normal itu orang Kristen yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu pasti nyerep, karena kita sehari-hari bergaul dengan dia, seperti apa yang biasa kita lakukan. Tapi kalau kita biasa bergaul dengan orang munafik, ya kita akan otomatis kita pelan-pelan nyerap juga tuh kemunafikan tuh orang. Nah, itu yang sangat perlu kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Saudara, saya pernah salah, makanya saya pilih ini karena berdasarkan juga pengalaman pribadi dalam kehidupan. Saudara, saya nggak bohong, saya pernah khotbah dengan cerita bohong. Cerita yang saya tidak tahu kebenarannya sebenarnya. Pernah, tapi saya bertobat. Saya mencoba melakukan sesuatu yang memang saya alami. Jadi saya nggak banyak cerita, nggak bisa cerita dengan orang-orang yang cuma saya dengar ceritanya, tapi bisa saya lihat tuh. Mungkin cerita saya nggak banyak, pasti muter-muter di situ. Teman-teman yang saya ceritain juga nggak banyak, pasti teman-teman yang itu karena yang saya lihat gitu. Seperti itu. Nah, meniru orang lebih berkuasa. Nah, biasanya ini sifat manusia tunduk kepada orang yang lebih berkuasa. Tetapi kita melihat juga orang yang berkuasa ini siapa? Apakah dia orang benar? Apakah dia orang baik melakukan? Kayak tadi ya, Yonas tadi sempat bersaksi, melihat Pastor Ferry melakukan berbagi makanan seperti itu. Satu kebiasaan yang sedang dibangun. Dan itu mulai banyak orang melihat seperti ini. Orang banyak melihat. Ada yang mulai ikutin, ada yang mulai hatinya, oh ya pengen sekali waktu bagi-bagi, sekali waktu kayak gimana, atau mulai berbagi dengan apa yang ada. Seperti itu. Karena melihat. Siapa yang nggak mau lihat? Karena dia seorang pastor. Yang Anda lihat itu Ferry. Yang secara notabene dia punya kuasa di HOJ ini. Secara tinggal langsung kita lihat, nah itu kan mulai kita memandang. Ya, makanya kenapa kita penting menjadi orang berkuasa. Firman Tuhan jadi kepala bukan ekor. Itu firman Tuhan. Jelas mengatakan jadi kepala bukan ekor. Ya, tapi isi kepalanya isi dulu. Kalau enggak jadi ekor terus. Ya, saya sering sampaikan seperti ini. Mau jadi kepala tapi nggak pernah isi tuh kepala, ya repot juga. Seperti itu. Jadi berkuasa itu penting. Dan itu adalah warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu keserupaan kita dengan Allah adalah berkuasa. Minimal kita berkuasa sebagai ayah. Sebagai bapak. Kenapa komunitas kita Pria Sejati juga kasih bapak lebih kepada pemulihan hati, pemulihan hati, lebih kepada kepemulihan tentang pria. Pria Sejati kan pemulihan pria seperti itu, menjadikan pria menjadi maksimal. Ngerti loh rencana Tuhan kepada seorang pria itu apa? Itu harus ngerti. Jangan cuma jadi cuman bisa bikin anak lah bahasa kasarnya. Kalau bahasa anak sekarang tuh apa sih, modal apa gitu, agak-agak seperti itu. Nah, itu yang seperti itu ya, mengubah identitas diri kepada citra yang lebih baik. Caranya seperti tadi. Ya, coba bergaul, mulai perhatiin. Gua nggak boleh deket-deket. Saya nggak boleh deket-deket nih sama orang ini nih. Karena dia nggak hidupnya nggak benar, hidupnya tidak baik. Mulai membatasi diri seperti itu. Membuat perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Teori ini diambil dari teori many habits. Buat alarm atau reminder supaya tidak lupa
untuk membuat jalan baru yang berbeda, yang mudah, menarik dan jelas. Nah ini saya katakan sekali lagi, enggak gampang, saudara. Ya, tadi dikatakan ada pendapat yang mengatakan 66 hari merubah satu kebiasaan. Dilakukan tanpa bolong akan menjadi satu perubahan rutinitas. Saya kan baru pindah nih ke rumah ini. Baru 1-2 bulan yang lalu. Lagi hari-hari pertama kalau saya pulang dari mana, itu belok ke rumah yang lama. Ya udah tengah jalan, gue udah pindah ya. Balik lagi. Itu perlu sampai berkali-kali ya. Sekarang sih udah mulai terbiasa ya belok ke sini. Nah, itu kan secara nggak sadar udah terekam di bawah alam sadar kita. Ya. Saudara jangan pernah menganggap satu perubahan kecil itu sia-sia, enggak. Justru perubahan-perubahan kecil inilah. Makanya tadi kan firman Tuhan ini jelas. Setia dalam perkara kecil, maka engkau diberikan tanggung jawab yang besar, lebih besar. Saya mengambil contoh yang gampang. Kalau engkau nggak mengasihi dirimu sendiri, mengasihi beda sama mengasihani. Mengasihi diri sendiri itu kita mau jaga kesehatan, nah itu mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Diri sendiri aja kita nggak kasih. Apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kita nggak bisa kasih. Nah itu satu contoh aja ya. Lalu yang ketiga, melihat kemajuan untuk kita refleksi, evaluasi, ya seperti itu. Selanjutnya, peneliti psikologi menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dilakukan secara berulang-ulang dapat membantu mengubah kebiasaan. Atau bisa ingat tip ini, atau bisa ingat TIP ya, singkatan. Think, berpikir. Pikir dan tuliskan apa yang ingin Anda ubah. Makanya firman Tuhan bilang pikirkanlah. Ya kan? Ingat ya, ada ayatnya. Apa yang baik, apa yang kudus, apa yang benar. Dimulai dari sini, saudara. Alkitab tuh nggak ada salahnya. Salah cetakan boleh jadi, tetapi firman Tuhan itu nggak pernah bisa salah. Ya. Kedua, imagine. Bayangkan suatu kebiasaan baik ke detil-detil angka yang Anda. Jadi membayangkan ya, bayangkan sebuah kebiasaan sampai ke detil-detil langkah mengubah kebiasaan tersebut. Anda juga bisa membayangkan perasaan seperti saya merasa malu bila bicara depan umum, namun saya perlu lakukan agar saya menjadi baju. Jadi saya akan berfokus pada apa menurut saya perlu lakukan. Ya, kalau saya itu membayangkannya bahwa saya ini anaknya Tuhan. Bapak saya tuh kudus, bapak saya tuh hidupnya benar, karakternya tuh begini, saya harus seperti itu. Dan itu dipraktekin, ya, praktis, latihan. Yang ketiga, ingat 3 ini. Melatih diri, melatih diri, melatih diri. Baik, saudaraku. Penerapannya kebiasaan baik yang harus dilakukan, break bad habit ya, kita terobos kebiasaan yang jelek ya. Tadi makanya saya kalau bisa identifikasi apa yang menjadi kebiasaan buruk kita dan kita mulai bangun sesuatu yang baik. Penutup, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Yeremia 13 ayat 23. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita mau mulai belajar membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan hanya baik, saudara. Saya lebih menekankan hal-hal yang benar dan baik. Benar menurut firman Tuhan. Mari kita mulai identifikasi diri kita, apa yang menjadi keburukan kita. Kalau saya dulu tukang bohong, saya akan berhenti berbohong, karena saya anak Allah. Kalau saya dulu suka tipu orang, saya akan berhenti menipu, karena saya anak Allah. Kalau saya dulu suka mabuk, saya berhenti menjadi pemabuk, karena saya anak Allah.
Kalau dulu saya melakukan hal-hal yang jahat, bukan hanya hal-hal kriminal. Ya ingat ya, hal-hal yang jahat itu bukan hanya perbuatan kriminal. Dimulai dari pikiran. Firman Tuhan kata ketika kita mengingini saja sudah berdosa. Nah itu harus diingat. Baik saudara, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sekali lagi sungguh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan senantiasa peduli akan hidup kami, memperhatikan hidup kami dari waktu ke waktu, bahkan dari detik ke detik, bahkan Engkau ada di dalam setiap detak jantung kami. Terima kasih Bapa, apa yang Engkau simpan di dalam hati hamba-Mu, apa yang Engkau sudah siapkan bagi anak-anak-Mu, sudah hamba sampaikan. Kiranya segala sesuatu yang hanya yang berasal daripada-Mu yang boleh menetap di dalam setiap pendengar hari ini. Hanya yang ada, yang datang daripada-Mu saja, Bapak. Semua yang datang dari hawa nafsu, semua yang datang daripada dunia yang tidak bermanfaat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dari hari ke hari Engkau akan mempertemukan kami dengan berkat-berkat-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing kami boleh mencapai apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan berkati sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Yonatan telah membagikan firman Allah. Sungguh menguatkan bagi kami. Kami undang semangat untuk bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita siapkan hati pikiran kita biar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Menyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan pada hambanya untuk doa perjamuan kudus. Tidak ampun sudah dibagikan. Baik, kita ambil roti kita. Sudah siap semua ya, Glory? Oke. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita ambil cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi datang ke hadapannya, mengucap syukur untuk apa yang telah dilakukannya, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita, menebus kita dari segala dosa kita, menebus kita dari segala kutuk, menebus kita daripada segala penyakit-penyakit kita, menebus kita dari hidup berdosa. Mari saudara, hampiri tahtanya dengan ucapan syukur. Katakan kepadanya, kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Setiap kesempatan yang boleh kami lewati. Setiap kesempatan yang boleh kami dapatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih kalau hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau sudah menebus kami dari kuasa dosa. Bahwa kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Bahwa kami memiliki hidup yang baru. Kami ini adalah manusia-manusia yang baru, anak-anak-Mu, di mana kami harus wajib menjaga kekudusan kami. Sebab Engkau katakan, sebab aku kudus, kamu juga kudus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kepada kami Tuhan. Kuasa-Mu, agar kami boleh melewati hari-hari kami, dan kami boleh menjadi berkenan bagi-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bantu kami, tolong kami. Kami nggak mampu sendiri, tapi oleh karena Engkau, bersama dengan Engkau, kami menjadi mampu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati dan percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Pada Bapak Franciscus Tiadi ya, doa syafaat bagi Pak. Baik. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa sampai doa syafaat. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk hari-hari Tuhan. Kami telah tubuh dan darah-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan mengubahkan hati kami, sehingga kami mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu kami terus diperbaharui hari demi hari, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Yonatan Riki Halim Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, dan juga kami semua yang hadir, baik via Zoom, di Gereja Glory Efata yang hadir Tuhan, dan juga yang melalui Zoom, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu mengubahkan hidup kami. Tidak lupa kami berdoa Tuhan, bagi Kalapas beserta jajarannya, semua para pembina, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat yang daripada Engkau sendiri, sehingga Kalapas beserta staf jajarannya Tuhan dapat melayani, melakukan yang terbaik, dan juga apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga buat semua yang ada di Gereja Glory Efata, pemain musik dan semua pelayan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu juga. Untuk semua yang hadir di Gereja Glory Efata, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau sendiri, sehingga semua dapat dilalui, dijalani dengan baik Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, semua memiliki kehidupan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Juga kami berdoa tidak lupa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Pak Presiden Joko Widodo beserta Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, dan juga staf Panglima TNI Kapolri dan jajarannya. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID ini kami bersyukur
karena semua bisa mereda Tuhan, semua bisa Tuhan pulihkan. Juga untuk ekonomi masyarakat kami, bangsa dan negara kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Untuk keluarga kami masing-masing yang ada di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan menolong. Juga untuk semua kami percaya Tuhan pembangunan ekonomi, semua keadaan akan semakin baik Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di HOJ Ministry, juga untuk Pendeta Ferry Tuhan beserta keluarga, dan juga untuk Pendeta Yonatan Riki Halim beserta keluarga, dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua peralatan yang dipakai untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Baik yang ada di Gereja Gloria Fata, untuk keluarga di rumah masing-masing. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati. Dan kami percaya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, kami akan mengalami, kami akan naik, dan kami bukan turun, tapi kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan belajar terus memperbaiki hidup kami, terus bertambah, bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan, kepada keluarga dan sesama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kami minta kembali melakukan aktivitas kita rindu menerima doa berkat. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Agustinus Ferry. Mari kita serahkan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan keluarga kita. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat kita katakan Amin. Thank you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan semua duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gloria Fata. Makasih Gloria Fata, makasih Bro Riki, Makasih Bro. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Pak Yohan, Prof. Santo, Wijaya, thank you. Bro Yohan, thank you. Pak Corneli.